Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah tim sukses. Hari ini gereja memperingati Santo Fransiskus dari Sales, uskup dan pujangga gereja. Fransiskus lahir di Savoia 21 Agustus 1567. Dia seorang yang cerdas dan berpendidikan tinggi. Fransiskus kemudian ditabiskan menjadi imam. Dia amat semangat membaktikan diri bagi kepentingan gereja, dan ia sangat memperhatikan perkembangan iman umat. Meskipun karyanya banyak menemui rintangan dan terancam, ia tidak gentar menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Ia membangun strategi menyebarkan ajaran iman dengan menulis melalui pamflet-pamflet dan ditempelkan di seluruh dinding kota. Hal tersebut berhasil, dan dalam waktu singkat 25.000 orang bertobat. Dan tahun 1597 Fransiskus ditabiskan menjadi uskup, dan ia sebagai uskup yang sangat bijaksana, ramah, menyayangi umatnya, dan ia wafat pada tahun 1662 di Lyon, Prancis. Fransiskus adalah orang kudus yang merintis penggunaan surat kabar dalam pewartaan iman. Ia digelari pujangga gereja dan pelindung para penulis dan pers Katolik. Orang yang sungguh menggantungkan hidupnya pada Tuhan, walau dicederai dengan berbagai macam kedengkian, dia tetap membuka pintu pengampunan bagi mereka. Dia tidak akan menyimpan dendam dan tidak akan membalas segala kebencian dengan kebencian. Dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia selalu menjaga api cinta dan pengampunan. Hal ini mau menggambarkan pribadi Fransiskus dalam hidup dan karyanya sebagai seorang beriman sejati. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil hari ini juga berbicara tentang panggilan ke-12 murid Yesus
untuk mewartakan Injil. Dalam Injil mengisahkan Yesus yang naik ke atas bukit dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Hal ini sebagai momen istimewa bagi 12 murid, karena mereka lah yang dipilih menjadi muridnya. Yesus menetapkan mereka untuk menyertai Dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari Dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi namanya Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Pemilihan murid-murid ini adalah panggilan pribadi dari Yesus sendiri. Mereka tidak dipilih karena kehebatan atau kesempurnaan mereka, tetapi karena kehendak Yesus yang penuh kasih. Panggilan Tuhan adalah anugerah yang luar biasa. Sama seperti Yesus memilih 12 muridnya, kita pun dipilih Tuhan untuk menjadi bagian dari karyanya di dunia ini. Pilihan Tuhan ini mempunyai tujuan, yaitu kita diutus untuk memberitakan Injil, yang mana sama seperti Yesus memilih murid-muridnya, dan Dia mempersiapkan mereka untuk diutusnya memberitakan Injil. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menerima kasih-Nya, tetapi juga menjadi saluran kasih itu bagi orang lain. Dalam kelemahan kita, Yesus mengangkat kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sama halnya dengan ke-12 muridnya. Salah satu contoh kelemahan kita dan para murid Yesus adalah Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Thomas meragukan Yesus dan juga salah paham tentang misi gurunya. Namun Yesus tidak pernah menyerah pada mereka. Ia melatih, menegur, dan memimpin mereka hingga mereka siap menjadi saksi-saksinya. Jangan takut pada kelemahan Anda, karena Tuhan tidak memanggil yang sempurna. Ia menyempurnakan yang dipanggilnya dari ketidaksempurnaan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.